Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mimin ya. Kali ini kita akan membahas tentang prestasi. Ya, jika kalian melewati video-video yang berikut, yang kemarin-kemarin itu, kalian bisa cek di playlist ya. Video kemarin itu kita sudah bahas tentang tanggal-tanggal penting, kemudian ada jalur-jalur ya. Kemudian ada daya tampung juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prestasi yang sudah Mimin janjikan sama kalian semua ya. Mimin mau mengingatkan pada kalian semua, tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Kemudian kalau bisa nontonnya pakai headset ya, mungkin suara Mimin kurang kurang keras ya. Kemudian akan lebih jelas juga pakai headset. Jadi sebelum nonton siapkan dulu headsetnya. Nah, di tampilan kalian ini sudah ada apa sih nilai akhir dan ada pembuatan nilai prestasi ya. Jadi prestasi itu yang diseleksi itu apa kan begitu ya kan. Seleksi itu prestasi itu nanti yang akan menjadi seleksinya. Loh, kok prestasi ada seleksinya? Semuanya ada seleksinya ya, baik di jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, kemudian ada jalur prestasi. Ini ada seleksinya masing-masing ya kan. Kalau di jalur zonasi itu jika daya tampungnya melebihi, maka akan ada seleksinya. Apa yang akan diseleksi? Yaitu jarak tempat tinggal terdekat. Ya, misalnya dalam suatu wilayah kecamatan, itu ada CPD. CPD itu calon peserta didik A ya. Calon peserta didik A tinggalnya itu sesuai dengan koordinat, yaitu jaraknya 1 km misalnya. Ya. Kemudian CBD kedua itu CBD B itu jaraknya 2 km. Jika daya ini kan sama-sama dekat ya. Jadi kita cari jarak terdekatnya. Ya, misalnya sudah daya tampungnya sudah melebihi dan ternyata A dan B ini berada dalam satu wilayah zonasi yang sama, maka akan masuk CPDA karena CPDA jaraknya lebih dekat ya dengan SMA. Begitu. Kemudian usia yang lebih tua. Ya, ini usia yang lebih tua ya. Misalnya jaraknya sama ya, yaitu 1 km semua untuk wilayah zonasi A misalnya ya, 1 km semua, maka akan diseleksi usia yang lebih tua itu menjadi ranking yang paling atas. Maksudnya yang di atasnya gitu ya, daripada siswa yang dengan usia yang lebih muda, begitu maksudnya. Kemudian ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu bagaimana cara seleksinya? Yaitu jarak tempat tinggal terdekat. Ya, ini sama-sama misalkan afirmasi itu bagi bagi peserta didik yang dinyatakan tidak mampu oleh DTKS atau yang mempunyai KIP, mempunyai di zonasi yang sama, jaraknya beda lah ini ya. Misalnya di wilayah zonasi yang sama tapi jaraknya beda, maka akan diseleksi dari jarak tempat tinggal terdekatnya juga ya, sama dengan zonasi. Yang paling dekat yang memiliki prioritas. Kemudian sama-sama dekatnya ya, ini tadi sudah sama-sama dekatnya, tetapi si A itu lebih tua misalnya. Jadi yang masuk nanti yang si A ini karena lebih tua daripada si B usianya. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, ini juga memiliki seleksi jika daya tampungnya sudah melebihi ya, yaitu jarak tempat tinggal terdekatnya, kemudian usia yang lebih tua juga ya. Kemudian nah ini yang kita akan bahas ya, jalur prestasi. Kalau jalur prestasi tentu tidak jarak tempat tinggal terdekatnya, beda nih ya. Karena jalur prestasi ini berada di luar wilayah zonasi. Jadi untuk jarak tidak diperhitungkan untuk seleksinya. Lalu apa? Yang pertama adalah bobot nilai tertinggi. Nah, karena prestasi, maka menggunakan nilai. Ya, nilai apa? Nah, sini nih. Kita lihat ya. Di sini. Oh, sebentar. Oke, mana tadi? Ini. Di sini ada nilai akhirnya ya, untuk nilai akhir SMA itu nilai rapot ya.
NR itu di sini adalah jumlah nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 ya. Lalu dikali nilai akreditasi, kemudian ditambah nilai kejuaraan ya, bobot nilai kejuaraan. Untuk prestasi ya, untuk di jalur prestasi, kejuaraan apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam seleksi ini. Ya, jika kalian memiliki piagam-piagam kejuaraan ya, baik kejuaraan berjenjang maupun kejuaraan tidak berjenjang. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Ya, jika kalian memiliki kejuaraan-kejuaraan ya, baik berjenjang maupun tidak berjenjang ya, kalian ya, bisa dikumpulkan dulu ya piagamnya. Ya, piagamnya bisa dikumpulkan. Di sini ada jenis-jenis kejuaraan nih. Coba dilihat di sebelah kanan. Ya. Ini ada kejuaraan berjenjang tingkat nasional ya, ini sudah ditetapkan nih. Ada Olimpiade Sains Nasional atau OSN atau KSN ya. Ada juga Kompetisi Olahraga Siswa Nasional atau KOSN. Kalian bisa baca sendiri ya nanti di halaman SMA Negeri 2 Demak di websitenya. Ada FLS 2N, ada GSI, ada OLSN, ada KOPSI. Ini yang tingkat nasional, kejuaraan berjenjang tingkat nasional. Lalu ada ini yang pramuka, ada ya, lomba tingkat pramuka penggalang ya. Kemudian ada pramuka Garuda berprestasi, ada MTQ pelajar, ada pekan Paralimpiade pelajar nasional, ada kuis Ki Hajar, ada lomba keterampilan siswa nasional, ada lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islami ya. Ini banyak banget. Ada berapa ini? A B C D E F G I J K L M N O, ada 15 untuk tingkat nasional. Kemudian ada tingkat internasional juga. Ini pakai bahasa Inggris ya. Iya, kalian bisa baca sendiri. Ini ada 10 ya untuk internasional. Ini bagi yang berjenjang. Ya, kemudian di sini ada pembobotannya nih untuk yang kejuaraan berjenjang. Ini pembobotannya begini nih. Misalnya kalian juara 1 tingkat internasional ya, juara 1 tingkat internasional, kalian otomatis langsung diterima di satuan pendidikan atau di sekolah yang kalian inginkan ya. Ada di mana? Ini bisa luar wilayah zonasi ya. Ya, mungkin di Jawa Tengah bisa, ini bisa masuk jika kalian memiliki sertifikat piagam tingkat internasional yang berjenjang, baik juara 1, juara 2 ataupun juara 3 ya. Kemudian kalau tingkat nasional ya, kalau juara 1, jika kalian adalah pemenang tingkat nasional dan kalian adalah juara 1, itu juga langsung diterima. Tapi jika juara 2 tingkat nasional, kejuaraan berjenjang, itu dapat poin 5, kemudian juara 3 itu dapat poinnya 4. Kalau tingkat provinsi, juara 1 itu 3 poinnya, juara 2 2,75, juara 3 2,5 dan seterusnya. Kalau tingkat kabupaten cuma 2,5 juara 1 dan 2 itu juara 2, 1,75 juara 3. Jika kejuaraannya tidak berjenjang ya. Apa itu kejuaraan tidak berjenjang? Kejuaraan merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai seperti berikut ya. Jadi ini diselenggarakan dalam satu kali aja, tidak ada lanjutannya ya. Kalau berjenjang ini ada lanjutannya, ini dari mulai kabupaten ya, nanti sampai provinsi, sampai di nasionalnya. Tapi kalau tidak berjenjang hanya ada satu kali event ya. Oke, di sini juga ada pembobotannya ya. Tingkat internasional, juara tidak berjenjang, juara 1 mendapatkan poin 3 ya. Juara 2 mendapatkan poin 2,75, juara 3 mendapatkan poin 2,5 dan seterusnya. Di sini ada rumus-rumusnya ya. Oh ya, pada video berikutnya nanti kita akan membahas juga tentang peminatan ya. Nanti tolong Mimin diingatkan untuk membuat video-video yang lain juga. Jika kalian bingung tentang pendaftaran apa misalnya,
kalian boleh chat ke Mimin atau tulis kolom komentar mau dibuatin video tentang apa gitu ya. Oke, tadi sudah ya ke kejuaraannya. Coba kalian lihat di sini, kira-kira nih ya, kira-kira kalian masuk yang mana ya, masuk yang mana di kejuaraan berjenjangnya. Nah, kemudian nilai rapot juga di sini berpengaruh ya, nilai rapot juga berpengaruh. Nah, lalu ini ada konversi akreditasi. Ya, ini penting juga karena di sini ya, di sini itu ada nilai akreditasi ya, nilai akreditasi. Jika sekolah kalian berakreditasi A, memiliki akreditasi A, maka poinnya 1 ya. Akreditasi B poinnya 0,99, akreditasi C poinnya 0,98, tidak terakreditasi itu poinnya 0,97. Oke. Kita coba simulasikan ya, kita coba simulasikan. Oke, kita lanjut ya. Misalnya nilai rapot kalian ya, nilai rapot kalian nilainya 400 misalnya ya. Mimin belum tahu nilai yang dipakai adalah nilai yang pengetahuan atau keterampilan. Nilai rapot ini dikali akreditasi, maka jika sekolah kalian terakreditasi B, maka akan dikali 0,99. Ini nanti nilai rata-rata nilai raportnya tentunya akan berkurang ya. Tetapi jika kalian mempunyai nilai kejuaraan, maka akan ditambah tentunya. Oke. Nah, itu saja ya, mungkin ini videonya sudah terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Oke. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung tanya di kolom komentar atau di grup Telegram kita. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.